Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam Bu Rina. Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Kalau Bu Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Hmm, Ada apa Bu Rina? Sepertinya ada hal yang penting mau diobrolin ya. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Kira-kira Ibu sibuk nggak? Alhamdulillah saat ini saya sedang tidak sibuk Bu. Hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu Rina? Alhamdulillah kalau Ibu nggak sibuk mah. Saya mohon minta waktunya ya Bu ya. Mau ngobrol sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit gitu Bu. Ini saya sedang menghadapi bingungan gitu Bu. Jadi mungkin setelah ngobrol dengan Bu Dela, nanti akan ada sesuatu yang saya dapatkan gitu dari kebingungan saya ini gitu Bu. Oh, Bu Dari Rina sedang obrolan kita nanti gitu. eh, jadi sekarang sedang bingung nih. Ya. Iya Bu. Waduh, ngomong-ngomong, apa sih yang bikin Bu Rina bingung? Ini Bu, yang saya bingungin ini permasalahannya nih, ada anak murid yang kurang aktif dalam pembelajaran kelompok. Entah mengapa murid tersebut nih seolah-olah tidak ada rasa semangat belajar, Bu. Jadi saya tuh bingung gitu, Bu, saat di pembelajaran kelompok tuh. Jadi si anak tuh kurang aktif, kelihatannya diam gitu. Kadang nggak terlalu aktif dah dalam pembelajaran kelompok tuh. Oh, jadi permasalahan itu yang Bu Rina sedang hadapi. Nah, berarti obrolan kita kali ini tujuannya apa ya, Bu Rina? Untuk ini, apa tujuan dari obrolan kita yang Bu Rina harapkan? Karena Bu Rina punya permasalahan. Ya, baik. Dari obrolan kita hari ini, nanti saya curhat ke Ibu, saya menceritakan permasalahan ke Ibu. Semoga dari obrolan ini saya mendapatkan ide gitu, Bu, selama Nah, kita ngobrol nih. Terus selain dapat ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Semoga seperti itu. oh, Bu Rina ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Masalahnya yang tadi, yang permasalahan anak-anak kurang aktif gitu Bu ya dalam pembelajaran yang seperti tadi Ibu sudah bilang gitu. Jadi Bu Rina Iya, tuh betul. Bu Rina merasa bingung karena muridnya kurang aktif pada pembelajaran gitu ya. Iya, betul, Bu. Oh iya, benar tuh tadi Bu Rina juga mengatakan murid tersebut kurang aktif saat kerja kelompok, ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Oh iya, Tapi nah memang idealnya gitu ya Bu, murid-murid di kelas itu bagaimana keinginan Bu Rina gitu. murid ideal menurut saya ini yang saya inginkan tuh mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama Ya, tugas berkelompok secara aktif bersama-sama saat pembelajaran. Seperti ya. itu, Bu. Oh, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Rina lakukan nih ya agar murid itu bisa semangat dan aktif dalam pembelajaran kelompok itu gitu? Apa Bu Rina sudah melakukan suatu hal gitu untuk membangun keaktifan anak-anak? Sebenarnya saya saat pembelajaran itu ya di kelas saya sudah berusaha memasukkan metode pembelajaran seperti ceramah, terus diskusi kelompok yang melibatkan anak-anak itu saya berusaha supaya anak-anak yang lain tuh semuanya aktif gitu Bu ya. Tapi tetap itu ada beberapa siswa yang kurang aktif walaupun saya sudah melakukan pembelajaran secara diskusi kelompok. Gitu Hmm. Bu. Oh, jadi Bu Rina sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ya, itu sudah Iya. bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan.
Namun karakter keaktifan murid belum sepenuhnya muncul ya. Nah, Iya, betul, Bu. ya. Nih, kira-kira ya dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rina sekarang dalam mencapai tujuan? Skala yang saat ini atau nanti? Yang saat ini yang bikin Bu Rina masih risau. Ya, untuk keadaan sekarang yang saya risaukan ini kondisinya masih di skala 5, Bu. Oh, skala 1 sampai 10, jadi sekarang posisinya masih di skala 5 ya, Bu ya? Ya, betul, Ya, Bu. ya. Yang paling Bu Rina inginkan itu sebenarnya di posisi berapa ya dari 1 sampai 10 itu? Inginnya sih paling tidak di posisi 9, Bu. Oh, baik ya. Di posisi 9. Oke. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara lain yang dapat mencapai tujuan tersebut gitu, Bu? Cara apa yang akan Ibu terapkan? Oh, iya, Bu. Cara lain selain yang tadi saya sudah lakukan memasukkan metode pembelajaran diskusi atau diskusi kelompok atau ceramah. Jadi saya nanti akan mencoba memberikan apresiasi bagi Oh, iya murid ya. yang sudah melaksanakan tugas kelompok dengan aktif. Jadi hal tersebut harapan saya siswa tersebut bisa meningkatkan motivasi dan kerjasama antar siswa gitu, Bu. Jadi memotivasi yang tadinya si anak tidak aktif atau kurang aktif dalam kerja kelompok dengan adanya apresiasi dari guru, apresiasi dari guru terhadap siswa yang aktif, siswa yang kurang aktif ini termotivasi, jadi lebih semangat, ingin seperti temannya yang aktif mendapatkan apresiasi dari guru gitu. Oh, iya iya. Jadi selain metode diskusi, Bu Rina akan memberikan lagi sebuah apresiasi pada murid-murid yang terlihat aktif. Ya, jadi dengan Iya, harapan Bu Rina dengan begitu yang lain akan terdorong. Jadi mereka iya, akan bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, misalkan apresiasi itu Bu Rina terapkan di kelasnya. Baik kalau di dalam kelas itu. Kalau misal pembelajaran di luar kelas, kira-kira eh, cara apa gitu untuk membangunkan motivasi? iya. Iya, Bu. Tadi kan di dalam kelas saya mencoba seperti itu. Untuk di luar kelas saya nanti akan mencoba mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dekat lagi. Mungkin dengan ketidak atau kurang keaktifan si siswa terhadap pembelajaran kelompok nih, kemungkinan gitu, mungkin salah satunya kurangnya teman kelompok, satu kelompoknya. Jadi, mudah-mudahan dengan cara adanya permainan kelompok di luar kelas, siswa yang kurang aktif karena sudah mengenal teman satu kelompoknya itu jadi ikutan aktif gitu, Bu, Iya, lebih iya. aktif lagi ke depannya. Oke, wah luar biasa ya Bu Rina gitu. Kira-kira apa rencana Bu Rina untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Saya akan menginformasikan bahwa sikap aktif dalam bekerja sama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan, keterampilan, nah serta di akhir pembelajaran itu nanti akan ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran akan ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama. Jadi Oke. si anak yang kurang aktif tadi tuh ikut terlibat gitu, Bu. Kebawa dengan anak yang tidak kebawa dengan anak yang aktif gitu, Bu. Oke, oke, oke. Nah, untuk rencana penerapannya kira-kira kapan ya Bu Rina akan memulainya gitu untuk menerapkan rencana yang sudah Bu Rina sebut tadi?
Kira-kira berapa lama ya? Saya mencoba untuk kurun waktu kira-kira 1 sampai 2 mingguan lah, Bu. Untuk memulainya kira-kira kapan Ibu Rina mau memulai? Insya Allah minggu depan. Oke. Saya akan mencoba mulainya minggu depan. Berarti Oke. 2 minggu ke depannya. Minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu dah. Nah, untuk Jangka waktu. menerapkan rencana itu gitu Bu Rina ya. Apa komitmen Bu Rina kira-kira terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya apa? Nah, komitmen saya terhadap rencana aksi yang tadi akan saya lakukan, saya akan coba membuat RPP, memodifikasi lagi RPP yang tadi saya sudah buat. Ternyata yang terdahulu saya sudah buat nih RPP, tapi ternyata si siswanya nih masih ada yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi rencana kedepannya saya berkomitmen akan membuat RPP lagi, memodifikasi lagi. Apakah itu nanti memodifikasi dari metodenya gitu Bu, apa dari media pembelajarannya, terus dari isi materinya, penyampaian materinya yang sesuai dengan gaya-gaya belajar siswa-siswa tersebut gitu Bu. Terus nanti saya akan menitik beratkan dengan metode diskusi tetap, karena kan dengan diskusi ini ada keterlibatan kerjasama antara si siswa yang kurang aktif dengan siswa yang aktif. Jadi di situ akan membangun motivasi siswa yang kurang aktif tersebut dengan RPP, dengan penilaian utama pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran, saya akan melakukan permainan untuk melatih kebersamaan bergrup. Jadi dengan adanya kebersamaan, mungkin si siswa ini mengenal teman yang lainnya, jadi dia merasa nyaman. Nanti di pembelajaran, diskusi kelompok atau pembelajaran yang lainnya, siswa yang kurang aktif ini jadi termotivasi, jadi lebih aktif lagi, gitu Bu. Iya, jadi merancang pembelajarannya ya. Nah, baik Bu Rina. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rina merencanakan untuk merancang pembelajaran tersebut? Gitu. Baik Bu. Awal-awalnya seperti biasa, saya akan mencoba membuat RPP sendiri gitu Bu, dengan melihat referensi yang ada di PMM atau di Google gitu Bu, atau di modul. Nanti saya lihat, saya kombinasikan, saya gabungkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan sesuai dengan kebutuhan siswa, yang sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat itu. Nah, lalu nanti setelah saya membuat RPP sendiri, nanti saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat untuk mereview atau menelaah dari RPP yang sudah saya buat. Gitu Bu. Barangkali dari RPP yang sudah saya buat nanti akan ada yang perlu direvisi. Kalau misalkan nanti ada yang perlu direvisi, ya saya coba lagi direvisi lagi. Jadi sebelum saya mempraktekannya gitu Bu. Oke, ya menurut Bu Rina nih ya, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita kali ini, saya dengan Bu Dela, alhamdulillah Bu, saya jadi mendapatkan ide, mendapatkan solusi dari permasalahan saya terkait murid-murid saya yang masih ada yang kurang aktif dan kerjasamanya juga dalam melaksanakan kerja kelompok pada saat pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Rina, ya bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya. Mudah-mudahan rencana Bu Rina bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa aktif lagi dalam pembelajaran ya, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan ya. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya hadapi selama sama-sama, ini. Gitu.
Iya, Iya, sama-sama, Bu. Bu. Terima kasih Senang banyak ya, se Bu. Mohon iya, maaf sudah sama-sama. mengganggu waktunya. Iya, Ya, tidak apa-apa, saya assalamualaikum, Bu. senang. Saya izin ke Waalaikum kelas lagi ya, Bu. Waalaikumsalam, baik Bu Rina.